Setelah gagal memenjarakan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, kini Amin Rais mencoba mau bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran dengan cara mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dan inilah pernyataan Amin Rais dari Partai Umat. Pertama, Presiden Prabowo memikul beban sangat berat yang diwariskan rezim sebelumnya berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah. Kedua, dalam buku Paradoks Indonesia, ini bukunya Pak Prabowo, sudah saya baca sejak dulu ya, itu memuat pandangan strategis Prabowo Subianto bahwa ada dua hal tantangan besar yang berupa kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Gara-gara kenyataan pahit ini, maka hanya 1% orang Indonesia yang menikmati kemerdekaan. Tantangan kedua, demokrasi Indonesia dikuasai pemodal besar. Mengapa? Karena kadang pemimpin bisa dibeli karena uang berkuasa di pemilu. Di samping itu, partai, surveyors, pemilih, dan media kadang bisa dibeli dan dikuasai. Ketiga, Majelis Syuro Partai Umat dan DPP Partai Umat telah mengambil kesimpulan lewat diskusi panjang bahwa Bapak Prabowo Subianto dengan kewenangannya yang sangat besar bisa mengajak DPR untuk membuat Presiden bersama DPR menerbitkan undang-undang guna melarang secara keras mengalirnya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri yang sudah berjalan 10 tahun di Indonesia sebagai prestasi dari rezim yang dahulu. Ya. Nah, kemudian kita juga mengharap Pak Prabowo itu bisa memperbaiki ya, keadaan demokrasi kita yang sudah carut marut sehingga menjadi demokrasi yang bersih, jujur, dan adil. Atau Presiden Prabowo bisa menerbitkan sebuah kepres yang tegas untuk segera dihentikannya larinya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri. Kami percaya sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto yang kepemimpinannya dalam bidang militer telah malang melintang, misalnya pernah menjadi Panglima Kostrad dan Danjen Kopassus, dua pasukan elit yang paling tangguh dalam TNI Angkatan Darat, kiranya bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari keterpurukan dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, insyaallah. Ya. Dengan demikian, kami Majelis Syuro Partai Umat dan DPP Partai Umat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia sukses. Presiden Prabowo bisa membawa misinya dengan sebaik-baiknya. Jakarta, 5 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan 7 Desember tahun 2024. Cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Amin Rais berusaha untuk menyeret mantan Presiden Joko Widodo ke dalam penjara. Namun demikian usaha itu gagal. Berkali-kali Amin Rais ingin menyeret Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diberi tugas oleh teman-teman kita semua untuk membacakan pointers, ya, pernyataan bersama advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional perihal 1 bulan jelang Joko Widodo lengser,
seret Saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Kekuasaan Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir pertanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya usia kekuasaan Jokowi demi hukum akan berakhir dalam tempo 1 bulan lagi. Sepanjang menjabat sebagai Presiden RI sejak pertama dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga jelang lengser 20 Oktober 2024, Saudara Joko Widodo telah banyak melakukan kejahatan dan menerbitkan berbagai kebijakan yang zalim terhadap rakyat. Berkaitan dengan hal ini, kami, advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, bahwa segala kejahatan dan kezaliman Saudara Jokowi telah diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Kesulitan untuk menyeret Saudara Joko Widodo ke meja hijau bukan karena ketiadaan bukti, namun lebih kepada karena adanya perlindungan kekuasaan dan imunitas jabatan Jokowi sebagai Presiden yang membuat segala ikhtiar untuk menyeret Jokowi ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itulah pernyataan Amin Rais dan para barisan sakit hati yang ingin menyeret mantan Presiden Joko Widodo pasca lengser. Joko Widodo di tahun-tahun terakhir kekuasaannya menyembunyikan dua ambisi kampungan dan gila-gilaan, yaitu mencoba membangun nepotisme dan dinasti keluarga yang bertentangan diametral dengan sistem demokrasi. Tentu juga ini menabrak konstitusi. Nah, kebetulan Jokowi memang lumayan lihai, licik, dan cerdik sehingga bisa mengkooptasi DPR RI sebagai yes man institution. Ya, pokoknya nun inggih sentiko dawuh dalam bahasa Jawanya itu. Nah, sebagian besar wakil rakyat itu memang menjadi jongos Jokowi dan sekaligus mengkhianati rakyat yang telah memilih mereka. Makanya sampai ada pameo yang mengatakan DPR adalah dewan penipu rakyat dan sebagainya. Saudaraku, ketika lingkaran Jokowi 3 tahun yang lalu mencoba testing the water supaya MPR bersidang agar Jokowi bisa diberi peluang untuk menjadi presiden selama 3 periode, kebanyakan anggota DPR menyatakan setuju, asalkan mereka juga mendapat 1 periode tambahan lagi tanpa lewat pemilu. Nah, untung Mbak Megawati tegas menolak gagasan Sontoloyo itu, dan sejak itulah politikus Malin Kundang, si anak durhaka dan anak cilaka, Malin Kundang anak durhako, anak cilako, itu gelap mata melawan ibunya dan partai yang membesarkannya. Jadi ini air susu dia balas dengan air tuba. Saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya bisa menyodorkan kritik objektif saya pada pemimpin durhako dan cilako itu, dan itu sudah saya lakukan dengan tulisan saya berjudul Pilihan buat Pak Jokowi, mundur atau terus. Ini cetakan pertamanya, itu September tahun 2020, 94 halaman. Nah, risalah kebangsaan ini terdiri dari 13 bab, antara lain bangsa Indonesia dibelah, memberi angin kebangkitan komunisme, kemudian politik Lebensraum Cina, lantas otoritarisme makin pekat, oligarki makin subur, tunduk pada mafia, Taipan dan Cukong, dan nepotisme tanpa etika, dan lain-lain. Nah, buku kecil lainnya berjudul Selamat Tinggal Revolusi Mental dan Selamat Datang Revolusi Moral. Dalam buku kecil